Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi di Grow in Words. Dan saya beri judul renungan singkat pagi hari ini, siapa pemimpin hidup kita? Seorang pemimpin yang absolut membuat suatu keputusan yang mutlak, unlimited, tak terbatas. Gaya kepemimpinan seperti ini biasanya dipimpin oleh seorang raja, ratu, kaisar, atau sejenisnya. Tapi di atas mereka semua ada Tuhan yang berdaulat penuh atas segalanya. Tuhan sudah memimpin sejak awal manusia dijadikan. Tuhan memberi perintah, Tuhan memberikan arahan kepada manusia untuk menaklukkan dunia, bukan untuk menaklukkan sesamanya. Bahkan saat manusia jatuh dalam dosa, dikeluarkan dari Taman Eden, Tuhan masih setia untuk memimpin manusia. Tuhan terus memimpin menyertai manusia, menuntun Nuh untuk membuat bahtera, menuntun Abraham ke tanah perjanjian, menuntun Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Sampai akhirnya bangsa Israel meminta untuk dipimpin oleh seorang raja. Dari 1 Samuel pasal yang ke-8. Tuhan berkata, mereka tidak menolak kau, mereka menolak aku. Wow, bangsa ini menolak dipimpin oleh Tuhan. Sementara mereka melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sedari perjalanan mereka keluar dari Mesir, bahkan sampai ke tanah Kanaan, mereka melihat bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh kepemimpinan Tuhan sendiri. Dan akhirnya dengan segala konsekuensi yang disampaikan oleh Samuel, akhirnya Saul menjadi raja. Lalu dilanjutkan oleh Daud dan anak cucu keturunannya. Dan para raja ini pun ada yang melakukan perintah kehendak Tuhan, ada juga yang serong. Bahkan bangsa ini keluar dari perintah-perintah Tuhan sampai akhirnya membuat mereka terbuang dari tanah perjanjian, hidup di pembuangan di Babel. Tetapi Tuhan tetap setia dengan bangsa ini. Lalu masuk ke era perjanjian baru di mana Yohanes Pembaptis mulai mengabarkan akan lahir seorang Mesias, seorang raja yang akan memimpin umat manusia. Tapi justru di luar ekspektasi daripada bangsa ini, Tuhan Yesus lahir sebagai Mesias yang berbanding terbalik dengan sosok yang mereka nanti-nantikan. Justru malah sebaliknya, mereka menyalibkan Yesus dan mereka memfitnah Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga, dia tetap setia. Dia janjikan seorang penolong yang menyertai, yang memimpin setiap manusia, setiap kita. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan sampai hari ini, Roh Kudus, Sang Penolong, terus menyertai, memimpin umat manusia. Tapi dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa manusia dicobai dengan keinginan jahatnya sendiri. Wow. Keinginan manusia sendiri yang menjerat kita dan menguasai hidup kita. Nah, akhirnya muncullah sebuah pertanyaan, siapa yang menjadi pemimpin dalam hidup kita saat ini? Apakah dipimpin Tuhan atau Roh Kudus, atau justru kehendak kita sendiri? Mari saudara, kita terus membawa kehidupan kita untuk ada di bawah kedaulatan Tuhan secara penuh. Mungkin tidak mudah rasanya, karena kita akan melawan daging yang begitu kuat, begitu hebat. Tapi saya percaya Tuhan mampu melakukan segala perkara. Dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan atas kita semua.
Sekian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.